Halo semua, perkenalkan nama saya Queen Sinta Randonu dari program studi farmasi di Universitas Trinita Manado. Nah, di tugas kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian obat dan sediaannya. Pengertian obat secara umum, obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup, bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, kita datang pada pengertian obat secara khusus. Yang pertama adalah obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan standar FI atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat dan dijual dalam bentuk asli atau bungkusan asli dari pabrik yang memproduksikannya. Yang ketiga adalah obat baru. Adalah obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat atau kegunaannya. Nah, yang keempat adalah obat asli. Obat asli adalah obat yang dapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia dan diolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima adalah obat tradisional. Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam seperti mineral, tumbuhan, atau hewan. Terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, yang keenam adalah obat esensial, di mana obat esensial ini adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketujuh adalah obat generik, di mana obat ini dengan nama resmi sesuai standar FI untuk zat yang berkhasiat yang dikandungnya. Kemudian kita masuk pada penggolongan obat. Yang pertama, menurut kegunaan obat. Obat berfungsi sebagai yang pertama untuk menyembuhkan atau sebagai terapeutik, yang kedua untuk mencegah atau profilaktik, yang ketiga untuk diagnosis atau diagnostik. Kemudian yang kedua, menurut cara penggunaan obat, dibagi menjadi medicamentum et usum internum atau pemakaian dalam, seperti pemakaian obat oral yang beretiket putih, dan medicamentum et usum externum atau pemakaian luar melalui implantasi, injeksi, membran mukosa, rektal, vaginal, nasal, dan lain-lain yang beretiket biru. Kemudian yang ketiga yaitu menurut cara kerjanya, yaitu lokal, obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal, dan kemudian sistemik, obat yang didistribusikan ke seluruh bagian tubuh melalui oral. Kemudian keempat di sini menurut undang-undang terbagi atas yang pertama narkotika atau obat bius, obat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan ketagihan atau adiksi yang dipergunakan tanpa batasan dokter. Kemudian ada psikotropika atau obat berbahaya, merupakan obat yang mempengaruhi kondisi mental seperti merangsang atau merubah pikiran atau perasaan atau perilaku seseorang. Kemudian obat keras atau obat yang berbahaya adalah semua obat yang mempunyai dosis atau takaran yang maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Kemudian, semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah tidak berbahaya dan semua sediaan parenteral, injeksi atau infus intravena. Kemudian obat bebas terbatas atau peringatan. Obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dengan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan. Kemudian obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dengan dosis yang dianjurkan ditunjukkan dengan tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Selanjutnya, menurut sumber obat. Obat yang kita gunakan dapat bersumber dari tumbuhan atau flora nabati, kemudian hewan atau fauna hayati, kemudian mineral atau pertambangan, kemudian sintesis atau tiruan atau buatan, mikroba atau fungi atau jamur. Dan yang keenam, menurut bentuk sediaan obat atau bentuk sediaan farmasi.
Yang pertama, bentuk padat seperti serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bentuk setengah padat seperti salep, krim, pasta, gel atau jelly, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, bentuk cairan atau larutan seperti sirup, obat tetes, infus intravena, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bentuk gas seperti inhalasi atau spray atau aerosol. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian obat dan sediaannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.